adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, ibadah sekolah minggu hari ini akan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu dari Komplek Trikora. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, enaknya kalau ibadah hari ini dimulai sama nyanyi ya, Kak? Iya. Nyanyi apa ya, Kak, kira-kira? Sekarang kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah sambil bangkit berdiri ya. Oke, pakai gaya musik. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami tempat ini Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami satu persatu hingga kami dapat melaksanakan ibadah dan mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Habis ini kita nyanyi lagu apa lagi nih, Kak? Sekarang kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Ayo, gaya musik. Kak Joyce pernah nggak sih taat melakukan tugas itu? Pernah dong Kak? Apa? Tugas pelayanan di sekolah minggu contohnya. Wah, keren. Kak J pernah nggak sih taat melakukan tugas itu? Tugas sekolah. Tugas sekolah? Ih, keren. Kak Joyce taat melakukan tugas sekolah minggu. Kak J taat melakukan tugas sekolah. Nah, ada satu pribadi lagi yang juga taat loh melakukan tugas, dan tugasnya itu sangat besar untuk kita semua. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Kita dengerin firman Tuhan ya hari ini. Silahkan Kak Grace. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai firman Tuhan kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini, sehingga kami dapat bangun di pagi hari dan kami dapat memulai aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami agar firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan juga dapat kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dan kita buka kitab Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Kita bacanya bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus
tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya menuju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Amin. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih sama adik-adik. Kira-kira kalau misalkan tangan adik-adik diikat, rasanya gimana ya? Pasti nggak enak ya, kita nggak bisa bebas gerakin tangan kita kemana-mana. Nah biasanya orang yang diikat tangannya itu adalah orang yang sudah melakukan kesalahan besar. Kayak misalnya bisa kita lihat polisi yang menangkap penjahat-penjahat. Nah setelah penjahat itu tertangkap, tangannya langsung diikat supaya penjahat itu tidak kabur. Nah tapi ada juga yang namanya salah tangkap. Maksudnya gimana ya salah tangkap itu? Jadi salah tangkap itu orang yang nggak punya salah tapi malah ditangkap. Nah kira-kira itu gimana ya ceritanya? Nah di Alkitab juga ada menceritakan tentang salah tangkap ini. Nah kakak bakal cerita. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus dan para murid sedang berada di suatu taman di seberang Sungai Kidron. Nah, Yudas pada saat itu sedang bersama-sama dengan para prajurit. Nah, prajurit-prajurit ini ditugaskan oleh imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, karena Yudas ini mengenal Tuhan Yesus, jadi Yudas itu sudah tahu dengan sangat baik di mana lokasi Tuhan Yesus dan para murid berada. Akhirnya Yudas dan juga para prajurit segera bergegas ke taman di mana Tuhan Yesus dan para murid berada. Nah, Tuhan Yesus ini sudah tahu kalau Yudas ini punya niat jahat sama Tuhan Yesus. Yudas mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, sesampai Yudas dan juga para prajurit di taman, Tuhan Yesus berkata kepada para prajurit, "Siapakah yang engkau cari?" Para prajurit berkata, "Yesus dari Nazaret." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia." Saat Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia," para prajurit tiba-tiba langsung jatuh ke tanah. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Para prajurit menjawab, "Yesus dari Nazaret." Nah, Tuhan Yesus menjawab lagi, "Sudah kukatakan kepadamu kalau akulah dia. Tangkaplah aku dan biarkan murid-muridku bebas, jangan tangkap mereka." Di sini Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Nah, melihat hal itu, di salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Simon Petrus yang membawa pedang langsung mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke salah satu imam besar sampai telinganya putus. Nah, melihat itu Tuhan Yesus bilang sama Petrus,
salurkan kembali pedangmu itu. Ini sudah menjadi perintah Allah Bapa kepadaku. Jadi setelah itu, nah ini Tuhan Yesus menjamah telinga dari salah satu imam besar dan akhirnya telinganya bisa sembuh. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bisa saja waktu itu melawan para prajurit supaya Tuhan Yesus tidak ditangkap. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk kebaikan kita semua. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik dan orang tua juga teman-teman dan semuanya. Nah, dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk taat. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik juga harus belajar untuk bisa taat. Kita taat kepada siapa? Bisa kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada kakak kita. Misalkan nih orang tua kita menyuruh kita untuk mengerjakan PR, ataupun guru kita juga menyuruh kita untuk mengerjakan PR. Nah, itu artinya adik-adik harus mengerjakan PR. Adik-adik harus menuruti perintah orang tua ataupun guru. Misalkan juga adik-adik disuruh makan makanan sehat, artinya adik-adik harus memakan makanan sehat. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan kita untuk taat. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, dan juga kepada guru-guru kita. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami sudah belajar ya Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan, kepada orang tua, guru, dan ajarkanlah kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang taat seperti Tuhan yang sudah mengajarkan kami terlebih dahulu. Ya Tuhan, berkatilah kami juga dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga juga lindungi kami, berikan kami juga kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik akan membuat rantai. Alat yang adik-adik perlukan, gunting, kertas HVS, atau kalau adik-adik punya kertas warna, adik-adik bisa pakai kertas warna ya. Dan untuk yang pakai HVS, adik-adik harus menggunakan krayon ataupun pensil warna atau cat air atau alat mewarnai lainnya. Cara pertama, kalau untuk yang menggunakan HVS, adik-adik lipat kertasnya. Lipat pertama, lipat kedua, sampai 3 kali lipatan. Selanjutnya, kertas-kertas ini akan adik-adik gunting. Nah, untuk menggunting, adik-adik bisa meminta bantuan orang tua adik-adik ya. Dadah! Nah, jadi hasilnya seperti ini adik-adik setelah adik-adik gunting. Kemudian, karena kertasnya ini warnanya putih semua, supaya lebih menarik, adik-adik bisa warnai kertasnya di satu sisi saja ya. Kita buka krayonnya. Lalu adik-adik warnai. Jadinya begini adik-adik. Adik-adik bisa warnainnya dengan warna-warna yang adik-adik suka. Nah, selanjutnya adik-adik membuat lingkaran seperti ini. Nah, di bagian ujungnya ini adik-adik bisa lem. Oh ya, adik-adik juga harus sediakan lem ya.
kita lem di bagian ujungnya, lalu tempel. Nah, untuk yang lainnya, kertas satunya dimasukkan ke lubangnya, lalu dilem juga di bagian ujung dan ujung. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi rantai. Kalau adik-adik ingin bikin lebih panjang, boleh. Jadi sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat mencoba. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Untuk aktivitasnya, bagi yang kelas pratama, adik-adik akan membuat pedang. Awalnya kita siapkan dulu penggaris, pensil, dan penghapus jika diperlukan. Lalu kertas HVS yang kosong dan krayon. Nah, caranya adik-adik sediakan dulu jarak di sini sedikit ya. Lalu tarik garis lurus. Jangan sampai ujung adik-adik. Lalu bikin lagi garis lurus yang sejajar. Oke. Kemudian adik juga bikin gagangnya di sini. Adik-adik bisa gambar gagangnya. Lalu adik-adik bisa gambar pegangannya. Kalau untuk kakak suka yang seperti ini. Adik-adik bisa bikin gagangnya sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, untuk bagian atas adik-adik bisa bikin segitiga. Lalu gambar garis di tengahnya. Jadi deh, supaya lebih menarik, adik-adik bisa mewarnai gambar pedang yang adik-adik bikin ya. Tada! Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, untuk mewarnai pedangnya ini, adik-adik bisa menggunakan pensil warna ataupun cat air. Apapun yang ada di rumah adik-adik yang bisa dipakai untuk mewarnai, adik-adik bisa pakai ya. Dan untuk gambar pedangnya, jika adik-adik ingin membuat gagangnya dengan keinginan adik-adik sendiri, adik-adik juga bisa gunakan. Oke. Selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia firman-Nya. Ternyata Tuhan Yesus itu juga taat melakukan tugasnya. Tugasnya adalah menebus dosa Umat manusia. Iya, dosa kita semua. Itu sangat besar ya tugasnya ya. Wah, keren banget deh Tuhan Yesus. Nah, buat supaya kita mengingat firman Tuhan hari ini tentang taat, kita menyanyi satu lagu. Ada loh, lagunya judulnya apa Pak? Judulnya TAAT. Jadi Ayo, kita nyanyi lagu taat. musik. Dengan
kan tadi kan tentang taat. Kalau Tuhan Yesus itu ditangkap untuk mati, menebus dosa, untuk mati disalibkan dan menebus dosa kita semua. Nah, ada nggak sih lagunya yang cocok sama itu ya Kak? Apa ya? Yesus disalibkan karena kitanya kayaknya. Oh iya bener lagu itu. Ayo kita nyanyi lagu itu yuk. Ayo Bajek, silahkan musiknya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang kita mau doa pulang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak karena Bapak telah menyertai kami di sini di sepanjang kami beribadah ya Bapak. Tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan baik, supaya habis dari ibadah ini kami bisa taat melakukan perintah-Mu, bisa taat mendengarkan perintah orang tua. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kerjain Aktivitasnya. Ayo Kak, kita taat melakukan aktivitas. Dadah. Dadah.